Yang tentu saja di masyarakat sekelas Jakarta yang sangat urban, hari ini gagasan tentang program itu yang penting. Yang pasti kalau bisa programnya jangan program yang diawang-awang, yang berada di langit ketujuh kemudian diimajinasikan gitu, berusaha. Iya, program yang sudah proven terbukti berhasil, program atau solusi dari persoalan masyarakat Jakarta itu yang penting dan dibutuhkan. Kemudian misalnya dari Pak Ahok bagaimana pembangunan provinsi, pembangunan kota itu bisa dilakukan dengan melibatkan gotong royong tanpa menggunakan APBD misalnya, sehingga tidak memberatkan APBD. Kita lihat Semanggi. Jadi dalam berargumentasi tentu ya saya harus menyampaikan apa adanya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Bu Mega itu menyampaikan ketakutan adalah ilusi katanya. Saya membaca para tokoh bangsa pada waktu saya SMP, Pak, dan saya membaca biografi mereka awalnya, mulai dari Tan Malaka, Syahrir, Hatta, lalu Bung Karno, masih SMP, itu biografi dulu. Lalu saya penasaran itu, setelah membaca biografinya saya tertarik. Oh, ini kisah yang lebih menarik nih daripada dulu saya membaca itu hampir semua buku gitu, dan daripada komik yang saya baca dulu waktu SD. Ini waktu SMP kayaknya lebih menarik nih saya baca biografi gitu. Ini saya tidak menyindir orang lain ya, tapi memang dulu saya daripada komik transisinya itu saya membaca biografi. Ngumpulin mainan lah ya. ini nggak menyindir, ini cerita pengalaman saya itu. Nah, maka dari situ saya mendalami betul pemikiran Bung Karno. Nah, pemikiran Bung Karno itu membuat saya menjadi punya rasa yang berbeda tentang menjadi orang Indonesia. Oh, ternyata ini sebenarnya fundamental kita jadi satu bangsa. Nggak ngawur-ngawur. Kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol bersama seorang anak muda. Saya termasuk pengagumnya. Karena debutan ini luar biasa, muncul langsung menggebrak. Pandai membuat narasi, retorikanya juga bagus. Aryo Seno Bagaskoro, jubir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya, terima kasih Pak. Kalau dibilang debutan, saya ini sebenarnya pemain SSB Pak, artinya pemain akademi lah. Itu terus waktu pertandingan pemain akademi disuruh ikut main ke gelanggang. Jadi ya itulah kalau di sepak bola gitu. Tapi secara kualitas Anda bisa menunjukkan lah. Ya, terima kasih. Muncul dengan, menurut saya memberi warna yang sangat kuat di peta perpolitikan. Nah, langsung ke pertanyaan berkaitan dengan pilkada. Boleh. Sebagai tugas Anda, termasuk juga memang yang obar-abir saat ini kita membicarakan tentang pilkada. Iya. Yang baru saja melakukan debat dan orang selalu fokus adalah pilkada Jakarta. Iya. Setiap debat merupakan fase pemenangan. Artinya setiap kandidat dia akan menyatakan diri memperoleh keuntungan dan elektabilitas mereka naik. Tapi pasti ada kekurangannya. Betul. Kekurangannya di mana dan kira-kira dipoles-poles seperti apa Pramdul ini? Iya. Ya, satu sebenarnya tidak mengherankan kalau dikatakan Jakarta itu menjadi epicentrum dari semua, hampir semuanya ya. Secara politik, secara ekonomi, secara gaya hidup, lifestyle, itu masih menjadi epicentrum. Maka menjadi satu hal yang menarik, karena meskipun secara status ibu kota itu sudah diarahkan ke IKN, tetapi Jakarta masih memainkan peranan yang sangat sentral. Itulah kenapa sebenarnya pilkada Jakarta menjadi sangat penting, dan banyak tokoh-tokoh kaliber yang mengharapkan bisa maju di Jakarta karena semua exposure memang di sini di Jakarta. Oleh karena itu saya menganggap dan menghormati bahwa mayoritas warga Jakarta itu pasti adalah masyarakat yang kritis. Artinya karena exposure informasi besar, perputaran ekonomi juga sangat tinggi, maka kritisisme itu dibangun. Ada banyak perguruan tinggi juga di sekitar Jakarta, maka budaya dan nalar kritis itu terjadi. Nah, dalam konteks itu saya yakin betul bahwa selain dalam konteks turun ke bawah, ke grassroots,
adu gagasan itu menjadi sangat penting di Jakarta. Ini kalau membicarakan paradigma ini, maka ini berbeda sekali Pak dengan di daerah lain gitu ya. Misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, ini turun ke bawah menjadi sangat prioritas gitu, untuk bertemu dan bersentuhan langsung. Karena wilayahnya besar, populasinya besar dan itu membutuhkan waktu. Tapi Jakarta ini berbeda. Maka adu gagasan dan kritisisme ini menjadi tema sentral. Masyarakat Jakarta mengikuti medsos, hampir mayoritas. Masyarakat Jakarta menonton debat. Maka debat itu buat kami menjadi panggung untuk bercerita tentang gagasan kami. Mas Pram dan Bang Dul itu sebagai pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, ini saya rasa adalah tokoh yang sangat berpengalaman kedua-duanya. Satu itu adalah Mas Pram ini pernah menjadi sekjen partai, pernah di legislatif, pernah di eksekutif, bahkan pada saat menjadi sekjen partai itu dijuluki the golden truth atau si tenggorokan emas. Artinya semua yang pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan ke yang bersangkutan, ke Mas Pram, itu selalu bisa dijawab dengan tuntas. Sedangkan Bang Dul ini dikenal betul sebagai si anak Betawi yang kenal berbagai kultur, sehingga pada saat di debat ya tampil seperti itu dengan gaya karakter mereka. Tentu saja secara programatik semua sudah disampaikan, tetapi memang dalam konteks ini saya rasa beliau berdua tampil sangat prima ya di tema ekonomi kemarin, kemudian di debat pertama di tema kesejahteraan rakyat itu tampil prima. Yang perlu dipoles malah menurut saya adalah bagaimana agar pasangan calon siapapun itu, bukan hanya Mas Pram dan Bang Dul ya, tidak memunculkan narasi-narasi yang berpotensi untuk mengembalikan kita kepada memori polarisasi politik di pilkada sebelumnya. Misalnya? Ya menggunakan agama, menggunakan, itu kan sesuatu yang yang tentu saja di masyarakat sekelas Jakarta yang sangat urban, hari ini gagasan tentang program itu yang penting. Yang pasti kalau bisa programnya jangan program yang diawang-awang, yang berada di langit ketujuh kemudian diimajinasikan gitu, berusaha. Ya program yang sudah proven terbukti berhasil, program atau solusi dari persoalan masyarakat Jakarta itu yang penting dan dibutuhkan. Nah itu yang saya rasa kalau Mas Pram dan Bang Dul sih sudah paripurna kalau urusan itu. Itu artinya Anda optimis lah ya? Iya, saya sangat optimis. Nah, tapi kemarin muncul lembaga survei, LSI dan sambil ngopi ya Pak ya? Sambil ngopi. Poltreking dan LSI tiba-tiba berbeda. Apa komentar Bung Seno soal ini? Ya itu menjadi persoalan, kita menunggu Persepi ya, artinya sebagai asosiasi yang menggaungi atau menaungi seluruh lembaga survei yang kredibel, itu kita butuh satu pencerahan karena deviasi hasilnya cukup tinggi dan kontras dan sangat kontras. Artinya kita ingin agar tradisi intelektual dan percaya pada sains ini menjadi satu panduan di dalam politik, dan sejauh ini kita masih hanya punya survei sebagai cara untuk memotret parameter ya. Tetapi itu kan survei itu sifatnya seperti screenshot HP aja Pak, artinya ya di momen itu aja gitu. Tapi satu detik setelahnya juga bisa ada pergantian, bisa ada perubahan. Itu kayak snapshot di handphone saja fungsinya. Maka tentu yang harus dibaca bukanlah survei pada hari itu, tetapi trennya dari waktu ke waktu. Itu buat kami. Nah, tren Mas Pram dan Bang Dul itu naik terus itu. Dari yang awalnya orang banyak yang pesimis, ini siapa Pramono Anung, ini siapa kok Rano Karno dipasangkan. Ternyata hari ini bisa LSI mengeluarkan 41, sekian persen. Maka buat kami ya trennya naik terus. Dan ini satu hal yang positif karena lawan kami trennya turun. Itu yang kita lihat terjadi satu optimisme di Jakarta. Untuk memenangkan satu putaran, ada gong terakhir yang bisa dipergunakan, yaitu Anies Rashid Baswedan. Artinya pernyataan dukungan Anies misalnya akan diucapkan oleh Anies ke Pramono dan Dul, ini menjadi kuncian. Dalam beberapa kesempatan mereka bertemu di Car Free Day gitu ya. Itu kan menurut saya sinyal-sinyal itu sebenarnya sudah kelihatan. Tapi kan tetap
konteks artikulatifnya, ini loh misalnya, dugaan itu kan menjadi menarik. Nah, apakah ini PDIP akan terus melakukan membujuk Anies terus dengan berbagai macam cara, atau anggaplah ini semacam follow the flow aja, yang artinya sambil jalan, sampai saat sini Pram dan Dul keliling dengan pecah-pecah. Ya tentu kita menyadari bahwa pemikiran dan kontribusi seluruh gubernur Jakarta sebelum hari ini itu menjadi penting untuk didengarkan sintesisnya, untuk diteruskan yang baik, dan lalu dicari cara-cara untuk memperbaiki yang kurang baik. Maka seluruh mantan gubernur Jakarta ini kan sudah berkomunikasi dengan Mas Pram, seluruhnya, ya kan, dari Pak Fauzi Bowo, Pak Foke, kemudian ada keluarga Pak Ali Sadikin, itu sudah komunikasi, lalu ada Pak Sutioso, lalu ada juga Pak Ahok, Pak Jokowi, bahkan kan Mas Pram sudah bicara dengan Pak Jokowi untuk minta izin pada saat dulu mundur dari kabinet. Lalu kemudian ada juga misalnya Pak Anies, yang itu sudah terjadi komunikasi beberapa hari, bahkan sebelum pendaftaran ke KPU, itu kan Mas Anies dan Pak Rano Karno bertemu di DPP partai. Maka proses komunikasi dan menukar ilmu, transfer informasi, sharing itu terjadi dengan baik. Kami memiliki satu persepsi bahwa semua pembangunan Jakarta itu dalam konteks ini berkelanjutan. Maka dalam hal ini kelanjutannya adalah kelanjutan gagasan, bukan sekedar orang per orang. Nah, gagasan Mas Anies apa? Ada JIS misalnya, Jakarta International Stadium, yang hari ini jadi ikon, dan kita membutuhkan memang venue berkelas internasional. Apabila kita lihat misalnya konser Bruno Mars kemarin, nah artinya bagaimana JIS ini bisa kemudian dibangun dengan infrastruktur yang memadai. Kita melihat dari Pak Sutioso ada TJ, Transjakarta, ya kan, artinya ada transportasi umum itu yang kita ingin menambah armada, sehingga itu bisa dihitung kapan datangnya per sekian menit, itu bisa dipersingkat. Termasuk wilayahnya mau diperluas, wilayah rutenya juga akan diperluas. Kemudian misalnya dari Pak Ahok, bagaimana pembangunan provinsi, pembangunan kota itu bisa dilakukan dengan melibatkan gotong royong tanpa menggunakan APBD misalnya, sehingga tidak memberatkan APBD. Kita lihat Semanggi, keberhasilan itu. Lalu misalnya bagaimana memberdayakan ekonomi bagi masyarakat, dan itu mendorong pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat menengah dan ke bawah. Itu dilakukan dengan mengaktifkan pasukan kuning misalnya, pasukan merah, pasukan berbagai warna itu yang didorong di masa Pak Ahok. Nah, gagasan itu kita sintesiskan sehingga kita berkomunikasi. Tentu kita tidak mau memaksa saat konteksnya adalah meminta dukungan. Kalau dukungan itu diberikan karena kesamaan gagasan, dengan sangat senang hati kami akan menerima. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah membuka komunikasi dengan semua mantan gubernur Jakarta, termasuk Pak Anies Baswedan. Itu spiritnya di sana. Artinya istilahnya follow the flow aja ya. Iya, nggak memaksa gitu. Tapi ya apapun gagasannya kita akan sintesiskan. Kita berandai-andai. Iya, Pak. Pram Dul menang. Tapi di DPR 16%. Iya. Bagaimana mengantisipasi penjegalan yang mungkin akan dilakukan oleh DPR? DPRD? Tentu saja sebenarnya kalau bicara secara normatif, itulah tantangannya seringkali dalam sistem multipartai sederhana. Artinya kalau di pemilihan presiden itu ada istilah minority president, presiden yang dipilih oleh suara terbanyak tetapi dari rakyat ya, tetapi di parlemen dia tidak memiliki dukungan yang mayoritas. Itu minority president. Dulu di 2014 PDI Perjuangan mengalami situasi itu di eksekutif. Artinya konsolidasi kekuasaan itu tidak terkonsolidir baik di DPR karena memang partai pengusung calon kami itu hanya sedikit. Tapi kita membuktikan mendapat kemenangan dari suara rakyat. Nah, Mas Pram ini saya rasa konteksnya agak beda. Kenapa berbeda? Karena bahkan di situasi 2014 pun
itu beliau di DPR dulu berperan sangat baik sebagai komunikator kepada berbagai fraksi di DPR. Jokowi pada saat kita masih mengkonsolidasi kekuasaan, ada koalisi merah putih, koalisi itu Mas Pram berperan aktif di sana. Artinya sebagai politisi yang punya kemampuan menggalang komunikasi, konsolidasi dengan multi partai, multi kekuasaan, itu beliau punya hubungan yang sangat cair dengan berbagai elit politik. Kemarin saja waktu pemanggilan menteri, itu kan Mas Pram salah satu yang dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara, meskipun lewat pintu belakang. Artinya komunikasi hubungan baik dengan banyak tokoh elit politik itu terjadi. Dengan Pak SBY ketemu di kediamannya. Nah, artinya kalau Mas Pram menang besok di Pilgub Jakarta, maka saya rasa bukan hal yang sangat susah untuk melihat bahwa kemudian next step-nya adalah Mas Pram bisa menggalang seluruh partai politik di DPR untuk menjalankan perannya masing-masing. Jadi saya rasa itu bukan hal yang hari ini kita khawatirkan. Bukan sesuatu yang sulit lah buat Mas Pram ya? Tidak kita khawatirkan. Ya, oke. Anda sebagai jubir termasuk yang termuda. Tugas Anda itu apa aja sih sebagai jubir anak muda gitu loh? Ya, sebenarnya kalau di PDI Perjuangan kan tidak mengenal jubir muda dan tidak muda. Artinya jubir ya jubir. Jadi tentu itu menjadi satu challenge yang menarik buat saya, Pak. Karena artinya dalam situasi itu ya saya diminta untuk mewakili partai di dalam situasi harus melayani teman-teman media yang itu di pemilu, di situasi pilpres, situasi seperti pilkada ini, itu kan pada prinsipnya tiap hari gitu. Saya harus menyampaikan gagasan dan posisi kepartaian. Artinya ya sebagai bagian dari anak muda ya ini challenging juga itu ya. Artinya ada adrenalin itu yang naik tiap hari karena ini gitu. Tapi ya ini sebagai satu penugasan partai dari Ibu Ketua Umum, tentu saya anggap ini suatu kehormatan besar. PDI Perjuangan itu partai yang buat saya berpijak pada ideologi dan paham akan kaderisasi partai, bahkan melakukan pelembagaan terus-menerus. Nah, dalam konteks itu maka di dalam partai yang seperti ini dikasih tugas sebagai juru bicara ini kehormatan yang tidak terbayangkan dulu waktu saya pertama masuk ke partai. Maka ya apapun saya jalani dengan fun itu. Secara artinya tidak ada kesulitan tertentu ya dalam hambatan tertentu? Ya panduannya ideologi aja. Jadi kalau kira-kira kebijakan partai itu pasti berpijak di sana. Maka kalau saya diminta bicara, meskipun kadang dinamika politiknya berkembang, asalkan mengerti rohnya, gitu ya, menangkap apa sih roh partai gitu, bagaimana kira-kira kemauan kolektif partai itu akan mudah saja untuk bisa menjawabnya itu. Asalkan dalam di situnya. Ya, anak muda usia 23 tahun bergaul dengan politisi senior. Dan politisi senior itu kan nggak melulu dengan orang PDIP. Iya. Dia kan pasti lintas partai juga. Lintas partai. Anda merasa kikuk nggak? Sampai harus ngopi dulu saya ini. Enggak, jadi awal-awal dulu ya rasanya pasti gimana ya, ada perasaan dan sampai sekarang ya menghormati senior-senior itu. Bagaimanapun meskipun seringkali ada posisi beda pandangan politik, bagaimanapun mereka semua itu juga secara usia lebih senior dari saya. Lalu secara pengalaman politik tentu lebih matang. Maka pada saat harus ditampilkan, didialektikakan di televisi, di media-media, ya saya pasti menghormati, respect dengan mereka. Nah, panduannya itu aja. Saya respect mereka, tetapi persoalan debat, persoalan diskusi, hari ini saya mewakili PDI Perjuangan. Dan gagasan itu tentu harus saya sampaikan kepada siapapun yang nonton. Nah, jadi dalam berargumentasi tentu ya saya harus menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Bu Mega itu menyampaikan ketakutan adalah ilusi katanya. Maka sebagai manusia merdeka ya kita berhak untuk menyampaikan yang kita anggap kita yakini. Nah, tetapi tidak pernah saya mencoba untuk pada saat berdebat itu saya memotong lawan bicara saya. Setidaknya itu yang bisa hari ini sebagai anak muda, saya ingin menunjukkan bahwa
saya tidak mau memotong apa yang disampaikan oleh lawan bicara saya. Jadi kalau saya dipotong pada saat saya bicara, ya saya bilang, loh saya tadi nggak motong kok, ini tiba-tiba saya dipotong-potong. Nah, artinya bentuk respect itu terjadi dan pertukaran gagasan itu ya terjadi di arena argumentasi, jangan yang ada ad hominem kayak yang mana-mana. Ada sebut tadi ideologi. Ya. Usia 23 tahun, Anda mendalami ideologi PDIP itu melalui cara apa dan apa ya istilahnya dalam fase tahapan seperti apa ya? Sehingga Anda meyakini bahwa ideologi PDIP ini ideologi yang Anda anut benar gitu? Iya, saya membaca para tokoh bangsa pada waktu saya SMP, Pak. Dan saya membaca biografi mereka awalnya. Mulai dari Tan Malaka, Syahrir, Hatta, lalu Bung Karno dan teman-teman seangkatan segenerasi. Ini waktu masih SMP. Masih SMP itu biografi dulu. Ya. Lalu saya penasaran itu. Setelah membaca biografinya saya tertarik. Oh, ini kisah yang lebih menarik nih daripada dulu saya membaca itu hampir semua buku gitu, dan daripada komik yang saya baca dulu waktu SD. Ini waktu SMP kayaknya lebih menarik nih saya baca biografi gitu. Ini saya tidak menyindir orang lain ya, tapi memang dulu saya daripada komik transisinya itu saya membaca biografi. Gitu. Ngumpulin mainan lah ya. ini nggak menyindir, ini cerita pengalaman saya itu. Nah, dari situ kemudian saya membaca biografi itu dan saya kemudian tertarik. Kayaknya saya harus baca pemikiran mereka untuk tahu lebih dalam. Itu baru dari situ saya membaca pemikiran para tokoh. Disitulah saya berkenalan dengan Bung Karno dari literatur. Gitu. Lalu saya baca bacaan Bung Karno mulai dari 1 Juni pidatonya, tulisan-tulisan di surat kabar, termasuk kakek saya punya buku tebal di bawah bendera revolusi. Lalu Sarinah dan seterusnya. Tan Malaka saya baca aksi massa, saya baca Narde Indonesia, itu Republik Indonesia. Lalu Bung Hatta saya baca pemikirannya tentang koperasi, bagaimana kisah hidupnya di Belanda, kembali ke Indonesia. Dia mengungkapkan dengan pasti, saya tidak apa-apa di penjara, asalkan dengan buku, karena dengan buku saya merdeka. Itu. Nah, itu saya membaca seluruh pemikiran itu, termasuk Cokrominoto dan lain-lain. Maka dari situ saya mendalami betul pemikiran Bung Karno. Nah, pemikiran Bung Karno itu membuat saya menjadi punya rasa yang berbeda tentang menjadi orang Indonesia. Oh, ternyata ini sebenarnya fundamental kita jadi satu bangsa. Nggak ngawur-ngawur gitu. Artinya nggak dibangun ya hanya pokoknya cari kekayaan, cari keuntungan. Tapi ada jati diri di situ yang dibangun. Jadi dirinya apa? Ada Pancasila, ada Trisakti, ada pemikiran tentang menyatukan front nasional, ada pemikiran tentang bagaimana memahami tata letak geopolitik dunia sehingga kita tahu kapan momentum terbaik untuk mengambil satu langkah politik sebagai satu bangsa. Nah, pemikiran itu saya temui melalui teks. Tetapi kemudian menjadi semakin berkobar apinya saat suatu ketika saya menulis tentang Bu Mega. Ini setelah saya masuk partai. Saya menulis tentang sosok Bu Mega. Atau artikel. Saya posting. Saya masuk partai, lalu saya hampir 5 tahun saya menulis tentang. Masuk partai tahun berapa? Saya masuk tahun 2020. Karena saya anggap PDI Perjuangan ini partai yang punya sistem yang baik. Lalu manajemen kadernya disiplin. Lalu merupakan penerus langsung dari pemikiran dan ajaran PNI yang adalah partai yang dibentuk oleh Bung Karno. Itu. Nah, jadi buat saya ini satu tarikan nafas sejarah. Maka saya masuk PDI. Nah, 4 tahun saya masuk PDI. Saya nulis tentang Bu Mega. Ini tahun keempat lah. Saya nulis tentang Bu Mega. Nah, lalu dari tulisan itu Bu Mega ingin bertemu saya. Ternyata dibaca oleh Bu Mega. Nah, dari situ saya sudah kader partai. Jadi jenengan bisa membayangkan betapa rasanya itu. Ya tidak terbayang gitu bakal bisa bertemu gitu. Saya dari daerah, saya dari Surabaya, bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa gitu. Nah, ya ayah saya profesional, pekerja, ibu saya psikolog, tidak ada yang di politik. Nah, oleh karena itu waktu bertemu dengan Bu Mega, semua memori saya masa kecil tentang teks dan inspirasi yang saya dapat dari bacaan Bung Karno itu
itu saya merasa menemukan api semangatnya dari Bu Mega. Ketika bertemu Bu Mega, oh ternyata ini gitu, ketemu ini, rohnya nyambung. Maka dari situ saya juga nggak terbayang bahwa setelah bertemu itu saya akan ditugaskan menjadi juru bicara dan seterusnya. Tetapi buat saya titik temunya di sana. Itu, nah itu yang kemudian sampai sekarang masih membekas betul dan membuat saya tidak takut pada saat saya harus bicara kebenaran, meskipun ini artinya harus menantang resiko. Ada resiko besar jadi juru bicara, itu kan resiko setidaknya kehilangan teman itu, Pak. Kadang-kadang sikap idealisme kita itu bisa jadi beda dengan sikap mainstream. Harus memilih lah ya. Harus memilih. Nah. Tapi karena saya yakin bahwa teks Bung Karno itu memang adalah inspirasi bagi saya. Lalu itu bertemu dengan apinya Bu Mega. Nah, tentu resiko dan konsekuensi itu saya ambil. Itu, Pak. Agak panjang ya ceritanya.